Mobil BMW X1 gue ini genap 2 bulan setelah gue ambil. Kira-kira kondisinya sekarang gimana? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Oke, genap 2 bulan gue ambil mobil X1 tahun 2019 ini. Ini BMW X1 yang LCI ya. Jadi tahun 2019 akhir dia udah dapat improvement LCI. Jadi apa aja perubahannya? Yang pertama adalah dari segi bumpernya. Bumpernya itu udah beda. Ya kalau yang pre LCI dia ada fog lamp di sini. Kalau misalnya LCI dia udah berubah di bawah fog lampnya. Nah di sini akan gue jelasin apa aja kekurangan dan kelebihannya dan pengalaman gue pakai mobil ini selama 2 bulan. Dimulai dari kondisi mobilnya sekarang ya. Kondisi mobilnya sekarang untuk body ya, itu masih grass banget, masih aman banget. Nggak ada lecet, nggak ada penyok, bekas tabrak, banjir itu nggak ada. Tapi memang ada beberapa yang sepertinya jadi kelemahan dari BMW yang tahunnya udah lumayan tua ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ada DRL ya. DRL juga udah beda dari model yang pre LCI. Nah, kelemahan dari BMW yang udah lumayan berumur adalah DRL-nya dia akan meredup atau gosong gitu. Jadi waktu awal gua ambil itu aman-aman aja, tapi setelah gua ambil selama 3 minggu dia agak meredup. Coba kita lihat aja langsung. Oke, ada langsung perbedaan di DRL-nya. Yang pertama, di DRL sini adalah normal ya. Kemudian DRL yang di sini ini agak meredup. Dan ternyata setelah gua cek di jalur LED-nya dia ada gosong, ada yang kebakar gitu. Nah, untuk yang di sini juga beda ya antara DRL yang ke kiri dengan sebelah kanan. Ini kondisi X1 gue sekarang gitu. Apalagi sih kondisinya sekarang adalah bannya. Sebelumnya ini adalah bannya masih bawaan. Dia pakai bawaan itu pakai Bridgestone Turanza 225/50 R18 RFT ya. Depan belakang RFT. Dan ternyata pas gua ambil, gua kira itu dua-duanya depan belakang itu RFT. Ternyata cuma belakang doang RFT, yang di depannya ini udah keganti jadi non RFT. Dan bawaannya dia adalah mobil 2019, jadi bannya itu tahun 2019. Akhirnya setelah gue cek, akhirnya gue memutuskan untuk ganti bannya, untuk ambil Pirelli Cinturato ukurannya sama 225/50 R18 yang RFT juga, tapi gue ganti untuk belakangnya aja. Untuk depannya gue belum ganti karena lumayan mahal juga untuk ban RFT ini gitu. Tapi untuk ban depannya ini tahunnya 2022 ya. 2022 pakai ban Bridgestone Alenza gitu, non RFT itu. Jadi kondisinya sekarang depan belakang udah belang, yang belakang pakai RFT, yang depan non RFT. Pengalaman selanjutnya yang gue rasain dengan mobil ini adalah yang pertama, gue kena ya, akhirnya ganti dinamo starter. Kenapa dan gue ganti dinamo starter? Karena saat itu mobil gue tiba-tiba nggak bisa nyala, yang menyebabkan gue harus ganti dinamo starternya. Jadi alhamdulillahnya ya, waktu itu mobil gue masih ada garansi dari Autospektor, jadi gue masih bisa mengamankan dompet ya. Jadi gue nggak bayar sama sekali, dinamo starternya ditanggung oleh Autospektor. Kemudian gue pertama kali punya mobil dengan transmisi dual clutch ya. Dia punya transmisi dual clutch yang mana kalau misalnya kita biasa pakai AT konvensional ya, yang torque converter, itu akan pasti merasa beda. Bedanya apa? Bedanya adalah di pengalaman saat kita bermacet-macetan gitu. Karena ya tahu sendiri kondisi di ya Jabodetabek ya, itu macetnya minta ampun. Jadi ketika kita bermacet-macetan pakai dual clutch ini, yang pasti yang dirasain adalah endut-endutan. Mobilnya itu endut-endutan dan nggak sesmooth
CVT ataupun ATEC torque converter biasa gitu. Itu yang gua rasain ya, pengalaman yang gua rasain ketika gua baru ngambil mobil BMW X1 tahun 2019 yang LCI ini. Kemudian untuk berakselerasi, menurut gue dual clutch ini ya lumayan responsif ya. Tapi mungkin memang bukan BMW yang kategori sports car atau ya BMW kenceng gitu ya, karena ini BMW entry level juga. Jadi menurut gue dual clutchnya ini nggak begitu terlalu berasa atau signifikan ya rasanya gitu. Tapi tetap dual clutch ya, it's dual clutch gitu. Beda dengan torque converter yang mana pasti akan lebih sigap dan responsif untuk shiftingnya. Kemudian BMW ini punya mesin 1500 cc twin power turbo dengan 3 silinder. Ya. Beda dengan mobil-mobil lain yang biasanya pakai 4 silinder. Mobil ini cuma pakai 4 silinder, yang mana ya pasti kalian tahu mobil dengan 3 silinder ini akan getar ya. Mesinnya akan getar yang berasa sampai kabin gitu. Tapi yang gue rasain sejauh ini mobilnya selama engine mountingnya ini masih bagus ya, itu nggak begitu terasa sampai kabin ya. Kecuali memang engine mountingnya sudah kena ya dan harus diganti, itu akan berasa banget sampai kabin getarnya. Karena gue pernah test drive beberapa X1 juga ya selain unit ini yang memang tahunnya lebih tua daripada ini, dan menurut gue engine mountingnya perlu diganti ya, karena getarnya itu udah masuk sampai ke dalam kabin gitu. Kalau ini alhamdulillahnya aman, untungnya masih aman, dan dari owner sebelumnya udah pernah ganti engine mounting ya. Di 2 bulan sebelum gue ambil, beruntung banget udah ganti engine mounting, dan ya engine mounting lumayan juga harganya. Jadi ya gue udah bisa ambil yang lebih fresh dan grace unitnya. Untuk kondisi interiornya saat ini sih masih oke-oke banget ya. Dari door trimnya juga masih mulus, nggak ada yang gompel-gompel atau lengket-lengket ya. Biasanya di sini nih, biasanya di sini kelemahan dari BMW X1 ya, pasti di sini ada lengket-lengket. Gue nggak tahu kenapa, karena banyak juga yang, karena ini bahannya rubber juga kali ya, jadi sini gampang lengket. Alhamdulillah ini masih original bawaan, belum ada lengket. Kemudian ini untuk interiornya ya, sorry berantakan, masih banyak barang-barang yang memang belum gue sempet keluarin. Untuk setir ya, dia beda dengan yang M Sport karena ini tipe X-Line, jadi setirnya masih belum model yang M Sport yang tengahnya bulat ya. Kalau misal yang M Sport, dia itu akan ada cruise control dan juga pedal shift di belakangnya. Untuk ini belum ada pedal shift. Jadi kalau misalnya kita mau pakai mode manualnya, kita harus pakai Triptonic dari transmisinya langsung. Ya memang agak PR lah gitu, tapi karena gue jarang juga untuk kebut-kebutan, jadi masih nggak begitu berpengaruh juga di gua sih sebenarnya gitu. Kemudian untuk iDrive, dia udah pakai iDrive 6 ya, yang mana udah lebih modern daripada iDrive 5 ya, dan udah wireless Apple CarPlay juga, nggak perlu pakai kabel lagi. Android Auto juga udah support. Kemudian untuk headlamp juga udah auto, wiper juga udah auto. Kemudian ada panoramic sunroof ya. Ada panoramic sunroof, tapi minusnya adalah ini bahannya kain ya, tirainya. Ini kain yang memang tembus pandang. Nah, sebenarnya sih gue nggak begitu masalah sama tembus pandangnya, tapi gue lebih concern kepada kalau misalnya bahannya kain gini akan berasa panas gitu. Dan memang bener, akhirnya ketika siang hari ini panasnya akan agak nembus dikit dari tirai ini, karena beda pasti dengan yang model plafon full gitu. Coba kita ke belakang, kita lihat interior belakangnya. Untuk penumpang belakang, untuk interior belakang juga cukup luas ya di kelasnya. Ini sekelas dengan GLA 200. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Bagasinya udah power back door, jadi
kita bisa langsung pencet aja. Nah ini untuk bagasinya ya memang lumayan luas ya untuk seukuran mobil 4,4 meter panjangnya dengan bagasi seukuran segini. Nah ini ada barang-barang gua, ada sepatu segala macem. Menurut gua sih cukup lumayan luas ya untuk bagasinya. Tapi memang kalau misalnya kita perlu bagasi lebih luas lagi, kita bisa ngelipat kursi tengah ini dengan konfigurasi 40, 20, 40. Nah, downgrade-nya di model LCI ini adalah hilangnya fitur untuk melipat kursi tengah secara elektris. Dia harusnya ada pelipatan di sini, tombol pelipatan untuk kursi tengahnya. Tapi gue nggak tahu kenapa di LCI ini malah dihilangin. Itu. Nah, salah satu fitur power backdoor-nya adalah dengan menendang kaki. Menggunakan kaki, dia akan bisa nutup dan ngebuka. Tapi memang ya begitu, kadang bisa, kadang enggak. Itu, nah, coba kita coba lagi. Tuh, nggak bisa kan? Coba kita sampai berapa kali dia bisanya? Nggak bisa juga. Ya, kita tutup aja langsung di sini. Coba gue penasaran apakah bisa kalau buka. Nggak bisa juga ya, memang gitu. Tapi sempet berapa kali gue coba itu bisa. Sekali kadang bisa, 2 kali kadang bisa. Kadang kayak gini nggak bisa itu ya nggak tahu lah, gue entah kenapa, entah sensornya yang kurang sensitif atau apa. Oke, itu pengalaman singkat dan kondisi dari mobil gue, BMW X1 tahun 2019 tipe X-Line ya. Sekarang gue mau kasih tahu kalian apa aja sih kelebihan dan kekurangannya dari BMW X1 tahun 2019 ini. Yang pertama adalah yang pastinya BMW ini BMW 3 silinder ya. CC-nya cuma 1500, yang mana itu pastinya udah irit banget ya. Kalau misalnya di dalam kota, BMW ini bisa menghasilkan 1:14 km. Ya, itu kalau misalnya kita bisa irit-irit banget itu di dalam kota. Dengan kondisi jalanan yang kadang berhenti, lampu merah segala macam, itu bisa 1:14 gitu. Kalau untuk luar kotanya di tol ada yang ngeklaim sampai 1:20. Tapi sepengalaman gua pakai mobil ini jauh di tol itu cuma sampai 1:17 km per liter. Gitu. Jadi belum pernah gua sampai 1:20 gitu. Ya mungkin itu memang jarak yang jauh banget ya, sampai bisa dapat 1:20, tapi gue sendiri belum pernah sampai dapat 1:20. Jadi gue paling irit itu 1:17 gitu. Tapi balik lagi ya, ini direkomendasikan oleh BMW. Bensinnya adalah bensin minimal 91, jadi masih bisa Pertamax, tapi rekomendasinya adalah RON 95. Dan gue dari pertama ngambil gak pernah isi di bawah 95. Sekarang kelebihan yang kedua adalah dari soal fiturnya. Di BMW ini ya, menurut gua fiturnya udah cukup mumpuni ya. Yang mana dia udah punya wireless. Tanyain dulu biar adem ya. Dia udah punya wireless Apple CarPlay dan support juga Android Auto. Kemudian dia udah electric power mirror ya. Kemudian lampunya udah auto, headlamp udah auto, kemudian ada dimmer juga, ada headlamp leveling juga, kemudian wiper udah auto ya. Kemudian AC udah dual zone, jadi kanan kiri antara penumpang depan dengan driver itu udah bisa set suhu udara masing-masing. Jadi nggak perlu berebutan dingin atau panas lagi. Kemudian di sini ada 2 cup holder dan ada power socket ya, power outlet 1 buah di sini. Kemudian sayangnya dia belum pakai premium speaker ya. Dia masih standar bawaan dari BMW. Biasanya kalau misalnya X3 minimal X3 setahu gue itu udah pakai Harman Kardon. Kemudian dia untuk jok juga udah elektrik ya, kanan kiri, dan ada 2 buah memory seat ya. Dia udah bisa elektrik kursinya.
Dan untuk penumpang depan juga udah elektrik gitu. Dan bahkan dia sampai di sisi pinggangnya sini ya. Ini dia udah bisa di tight supportnya, ini udah bisa di adjust juga by electric. Jadi kita enak kalau misalnya lagi nyupir, kita ada yang menopang di antara badan kita kanan kiri gitu. Kemudian dia udah ada panoramic sunroof gitu. Jadi dia bukan cuma panoramik aja, tapi dia juga bisa dibuka kacanya gitu. Nah ini hanya ada di trim X-Line. Kalau misalnya di trim Dynamic, dia belum ada panoramic sunroofnya gitu. Tapi gue jarang banget buka panoramic sunroofnya. Kenapa? Karena ya cukup panas ya. Dan kemudian salah satu fitur yang menurut gue ya, gue suka banget ini ada ambient light. Jadi kalau malam ini bisa bagus banget di area kabinnya, dan kita bisa ganti-ganti juga warnanya. Kita mau ganti warna ungu bisa, warna hijau bisa, bikin berkendara di malam hari itu makin enak. Nah, ini udah gue ganti warna ungu. Kemudian kaca spion dia juga udah auto dimming ya, nggak cuma di spion tengah tapi juga di spion kanan dia udah auto dimming juga. Kalau misal di belakang kita lihat bangkunya juga ada ISOFIX ya. Kalau misal kita mau pakai car seat bisa. Kemudian untuk power window dia juga udah all auto ya. Depan belakang udah auto, kanan kiri auto up and down. Kemudian untuk di belakang kita dikasih AC 2 buah, tapi untuk suhunya masih ikut di bagian depan. Nggak bisa set suhu udara sendiri yang di belakang, masih buka tutup sama penyesuaian kisi-kisinya aja gitu. Ini bagian di belakangnya. Oke, sekarang gue mau nunjukin kelebihan selanjutnya. Kelebihan selanjutnya adalah BMW ini punya kapasitas bagasi yang menurut gue paling luas di kelasnya. Jadi, sorry, gue terangin dulu ya. Ini lumayan luas bagasinya, walaupun dia ada separator yang bikin tingginya itu terbatas ya. Tapi kita bisa lepas separator ini kalau misalnya kita memang nggak perlu. Dan di bawahnya lagi dia ada kapasitas lagi ya, ada. Jadi memang ini sebenarnya tempat ban serep, tapi karena ban RFT dia akhirnya kosong dan bisa kita manfaatin buat barang-barang. Nah ya, sepatu-sepatu gua ada agak berantakan juga. Kemudian di sini ada slot juga dan ada jaringnya, cargo net. Kemudian di sini juga ada ruangan kosong juga. Nah ini ada semir. Semir selalu gue bawa kemana-mana biar bannya tetap kinclong. Ya, ini merupakan bagasi yang memang menurut gue lumayan luas ya untuk bodi atau panjang mobil ini sekitar 4,4 meter itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah ada di balik kap mesinnya. Mobil ini punya mesin 1500 cc twin power turbo dengan 3 silinder gitu, yang mana punya menghasilkan horsepower sekitar 140 horsepower dan 230 Nm, yang menurut gua di bodi sekecil ini ya itu udah cukup banget, udah bisa ngacir banget. Tapi ya memang sebenarnya nggak begitu powerful kayak mobil-mobil yang memang 1500 turbo ya. Ada beberapa mobil yang 1500 turbo tapi horsepower itu bisa nyentuh sampai 170, 180 bahkan gitu. Tapi mobil ini cuma 140 horsepower yang memang menurut gua udah cukup lah untuk harian gitu. Nggak pelan-pelan banget tapi memang ya nggak begitu kencang juga gitu. Dan juga udah kasih peredam juga ya di sini, dan udah dicat warna body juga untuk kap mesinnya. Oke, selanjutnya kelebihan terakhir yang menurut gua ada di mobil ini adalah desainnya ya. Gue suka banget sama desain mobil ini. Ini udah mirip banget sama kakak-kakaknya ya, X3 ataupun X5. Ini punya desain yang sangat-sangat timeless menurut gua. Kalau misalnya kita lihat siluetnya dari samping, ini udah ya bagus, timeless, yang memang nggak akan kemakan zaman. Dan gue suka sih untuk desainnya, dan juga desain dari belakangnya ya. Menurut gue desain dari belakang juga oke banget ya, masih terlihat modern karena ini juga model yang LCI gitu. Jadi ada beberapa perubahan
di model LCI adalah di stop lampnya. Sekarang untuk lampu senjanya dia seperti LED bar ya, yang besar sampai ke samping sini. Kemudian ini adalah untuk lampu sen, ini untuk lampu mundur, dan ada fog lamp belakang juga. Fog lamp belakang ada 2, kanan kiri ya. Jadi bagus banget kalau misalnya kita lagi hujan, berkabut, kita bisa nyalain fog lampnya, jadi jangan nyalain hazard. Kemudian yang menunjang desainnya timeless juga adalah dari segi velgnya guys. Menurut gue velg ini bagus ya. Velgnya bagus, udah model two tone, dan modelnya ini seperti akar-akar gitu ya. Jadi menurut gue ini cukup oke, yang memang timeless ya menurut gue desainnya. Gimana menurut kalian? Kalau misal kalian suka, bisa langsung kasih jempol, desainnya oke, di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke kekurangannya dari mobil ini. Apa aja sih kekurangan dari mobil ini? Yang pertama adalah ya, kalau misal kita bisa lihat, ini BMW ya, yang mana pasti pajaknya mahal guys. Pajaknya ini sekitar 10 jutaan ya per tahun untuk sebuah BMW entry level ya. Untuk sebuah BMW entry level dia pajaknya sekitar 10 jutaan gitu. Kekurangan yang kedua, apa sih kekurangan yang kedua? Adalah di kekedapan kabinnya. Menurut gua mobil ini kekedapan kabinnya kalau misalnya kita lagi nggak jalan itu cukup oke. Tapi kalau misalnya kita udah jalan cruising ya, apalagi di tol dengan kecepatan 80-100 km per jam, suara dari ban atau road noise ini udah mulai masuk. Gue nggak tahu ya, antara memang kekedapan kabinnya nggak begitu bagus ketika lagi jalan ya, road noise-nya masuk, atau memang faktor dari ban RFT-nya. Ini kan ban RFT yang mana pasti akan lebih keras dan pasti akan lebih bising ya. Itu karakteristik dari ban RFT. Jadi ya, sepengalaman gue, kekurangannya adalah road noise-nya masih cukup terdengar, tapi memang nggak parah. Ya, kekurangan selanjutnya adalah ada di ya tadi yang seperti gue bilang, ini DRL-nya adalah DRL yang lumayan cukup penyakit ya. BMW biasa pasti dia akan gosong kayak gini kalau misalnya dia udah berumur. Jadi ya kita harus ganti, antara ganti LED-nya atau ganti jalur LED-nya gitu. Dan gue udah kontak juga, dan gue rencana akan ganti DRL ini biar kelihatan bisa fresh lagi nih mobil. Selanjutnya adalah biaya servis dan partnya yang lumayan mahal. Karena sepengalaman gue yang tadi gue ceritain, gue udah pernah ganti dinamo starter, yang mana kalau misalnya kita nggak di cover oleh garansi atau warranty, itu kita bisa sekitar 14 jutaan ya untuk dinamo starternya gitu. Kemudian dari segi part yang fast moving seperti oli, itu juga sangat-sangat mahal ya menurut gua, jauh di atas mobil-mobil Jepang atau mobil Korea. Dari segi olinya juga beda harganya. Kemudian dari segi biaya servisnya, yang mana menurut gua juga jauh di atas mobil-mobil Jepang gitu. Tapi memang kita harus pintar-pintar cari bengkel yang memang bisa benar-benar bagus servisnya dan nggak main getok harga aja. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah ada di, menurut gua mobil ini belum ada fitur sensingnya. Kenapa? Karena ya mobil ini tahun 2019 ya, yang mana dia belum ada fitur sensing seperti lane keeping assist, kemudian lane following assist, itu belum ada. Bahkan blind spot monitoring juga belum ada ya. Jadi sangat disayangkan ya, mobil yang dulu barunya itu seharga 700 sampai 800 juta, tapi dia belum ada fitur sensingnya. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah di mesin 3 silindernya ya. Tadi yang sempat gue bilang di awal juga. Jadi mobil ini pakai mesin 3 silinder, yang mana pasti punya getar yang lebih berasa daripada mobil 4 silinder gitu. Tapi memang ya selama engine mountingnya masih bagus ya, belum kena engine mountingnya, getar itu nggak begitu terlalu parah banget sih sampai ke kabin, sampai kita bikin badan kita goyang-goyang tuh enggak gitu. Jadi memang karakter 3 silinder itu ya begitu, dia akan lebih getar daripada mesin 4 silinder gitu. Oke, setelah ini akan gua tunjukkan biaya-biaya yang memang udah gua keluarkan ya selama 2 bulan gua pakai ini mobil gitu. Yang pertama, oke, kita ambil dulu. Gua akan spill beberapa biaya-biaya yang udah gua keluarkan untuk servis, kemudian untuk ya yang udah ditaruh di mobil ini. Yang pertama adalah
untuk kaca film ya. Setelah gue ambil mobil ini, gue langsung pasang kaca film. Gue pakai Lumar, depannya itu 60, kanan kiri belakang itu gue pakai 80. Itu jadi cukup lumayan adem ya mobil gue. Gue dapat di harga 4,4 ya, 4,4 juta. Tokonya itu ada di Sinar Variasi Film, lokasinya ada di AXC Sumarekon Bekasi. Jadi cukup recommended juga buat kalian yang mau nyari-nyari kaca film atau ganti kaca film, bisa langsung ke Sinar Variasi Film gitu. Ini untuk kaca film. Kemudian gue akan spill biaya servis ya. Yang pertama ini gue ganti apa ya, sebentar gue lupa juga nih. Ini adalah replacement oli ya, engine oli dan oil filter, seharga total itu 1.525.000 ya. Ini harga ketika gua ganti oli dan filter oli BMW X1 tahun 2019. Diganti itu di Workstadt Sunter ya. Ini bengkel khusus mobil Eropa, tapi dia mantan spesialis BMW. Jadi ya cukup rekomend juga buat BMW Mercy, bisa datang ke sini gitu. Ini harganya ya tadi gue bilang, untuk olinya itu lumayan ya. Untuk olinya sendiri itu dia 235.000 per liter ya. Sedangkan ini butuh 5 liter, sehingga olinya aja dia 1,1 juta gitu. Kemudian untuk filter olinya juga lumayan mahal, 350.000. Biasanya kalau misalnya mobil-mobil Jepang kan paling mahal ya 150.000 ya 200 gitu. Ini cukup mahal untuk spare parts fast moving ya gitu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah mobil gua, kabinnya kabinnya agak-agak lembab basah, yang mana disebabkan oleh ternyata saluran pembuangan asing ini tersumbat gara-gara banyak lendirnya gitu. Kenapa banyak lendirnya? Karena owner sebelumnya dia cleaning AC ya, tapi sepertinya dia nggak disemprot di saluran pembuangannya. Akhirnya di saluran pembuangan itu berlendir, yang menyebabkan air yang harusnya turun ke bawah dia nggak turun, akhirnya mengendap di dalam kabin mobil dan akhirnya rembes sampai ke karpet gitu. Ini untuk diagnosnya aja 350.000. Itu adalah biaya-biaya yang udah gue keluarkan mobil BMW X1 tahun 2019 ini. Kalau untuk dinamo tadi gue masih warranty, jadi nggak perlu bayar lagi karena ditanggung oleh Autospektor. Jadi masih aman dompet. Oke guys, paling segitu aja video tentang pengalaman gue punya BMW X1 tahun 2019 ini. Selama pengemakaian 2 bulan gue ambil ya, kondisinya, pengalamannya ya, dan biaya-biaya yang udah gue keluarkan untuk mobil ini udah gue spill juga. Jadi buat gambaran juga buat teman-teman, kalau misalnya ada rencana mau ngambil BMW X1 ya, X-Line S-Drive tahun 2019. Oke? Jika kalian suka dengan video ini, boleh langsung di subscribe, jangan lupa di komen. Gua Abdan, cabut.